Halo teman-teman, seri kelima bagaimana menggunakan law of attraction untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. So, kita recap lagi dari seri sebelum-sebelumnya, ini menjadi satu kesatuan. Jadi dari vibrasi sampai kata-kata. Jadi siklus pengamatan atau siklus observasi bahwa ada 4 siklus. Siklus pertama adalah Anda mengamati atau melakukan observasi apa yang Anda dapatkan pada hidup Anda atau bisnis Anda. So it's very simple. Anda mengamati, Anda merespon, Anda mempunyai 2 respon atau mempunyai 2 jenis vibrasi, yaitu vibrasi positif maupun vibrasi yang negatif. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi bagaimana mengubah vibrasi yang negatif tersebut menjadi vibrasi yang positif, ya. Siklus kedua yaitu bagaimana Anda mengamati itu, Anda mengirimkan vibrasinya, jadi bisa itu positif atau negatif. Kemudian alam semesta atau universe atau law of attraction memberikan respon yang Anda kirimkan. Jadi melangkap respon tersebut, masuklah ke siklus 4, law of attraction memberikan apa yang Anda kirimkan ke alam semesta, ke universe, ke law of attraction dengan hal yang sama atau bisa lebih. Jadi law of attraction itu hanya mencocokkan apa yang Anda kirimkan kepada alam semesta, apa yang Anda kirimkan law of attraction. Nah, tadi saya memberikan contoh bagaimana pengalaman saya dalam seharian. Saya akan menambahkan contoh lagi mengenai, paling simpel, mengenai hubungan atau mencari jodoh. Oke? Waktu itu saya belum tahu, saya sambil case-nya saya sendiri. Waktu itu saya belum kenal namanya NLP, belum ngerti coaching, belum ngerti namanya law of attraction. Waktu itu hanya mengerti doa. Kala itu saya baru putus sama pacar saya, dan saya berkomitmen berikutnya, semoga pacar saya menjadi istri saya. Dan istri saya itu mempunyai bidang atau profesi yang berbeda daripada saya, sehingga beliau atau calon istri saya yang menjadi istri saya mempunyai penghasilan yang berbeda daripada penghasilan saya, sehingga dia bisa menginvestasikan duitnya buat kehidupan bersama. Ya, itu setting goals-nya. Jadi profesi yang berbeda, bisa kerja, bisa ngebantuin, punya penghasilan sendiri, bisa membantu keluarga, ya. Jadi itu dengan doa, ya, pikirin juga, dan pentingnya juga harus hunting juga, ya. Jadi harus mencari juga, jangan cuman goyang-goyang kaki di rumah, Anda kirim vibrasi tapi Anda tidak kerja, ya. Itu sangat bodoh, ya. Jadi bodoh sekali kalau kita bilang law of attraction akan memberikannya, dia akan nganter paket ke rumah Anda, ya. Kirain beli online, ya. Bukan, law of attraction nggak bisa beli online. Anda have to do massive actions, you have to do the work. Anda tetap harus melakukannya. Jadi nggak bisa itu namanya santai-santai, vibrasi positif tanpa action, boom, satu hari Anda dapat. No, it's ridiculous. Nah, itu konyol sekali. Jadi harus lakukan action. Jadi ketika saya udah planning sebegitu, akhirnya entah gimana, kesimpulannya saya mempunyai istri yang profesinya helping people juga, tapi di bidang medis. Saya jadi seorang dokter, ya, penghasilan duit sendiri, ya, kerja sendiri juga, dan itu waktu itu belum ngerti law of attraction. Ternyata kalau dibedah ada keilmuannya, ada law of attraction. Jadi dari kata-kata, dari doa-doa yang saya panjatkan, dari pikiran yang saya pancarkan, itu mengirimkan vibrasi, dan actionnya, ya, akhirnya ketemu juga, walaupun setelah kita kirim ke alam semesta udah nggak inget, dan begitu udah jadi itu, ya, ternyata vibrasi yang aku pancarkan, akhirnya mendapatkan istri yang berbeda profesi dari saya. Dulu saya jadi sales, jadi marketing, sekarang pun jadi trainer dan coach, juga tetap beda profesi tapi saling mendukung. Dia bisa mencari duitnya sendiri,
bisa mendukung pundi-pundi keluarga. Dan itu yang menurut saya menarik sekali. Dan kembali ke theoretical, ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4 ya. Kolom pertama adalah kata-kata, kolom kedua adalah apa? Pikiran, ya. Kolom ketiga adalah vibrasi, kolom keempat adalah hasil. Jadi dengan 4 kolom ini, jika Anda mengamati hasil Anda itu negatif, Anda harus buru-buru ubahin kata-katanya. Ya, itu paling simple. Kalau di istilah law of attraction adalah reset. Ya, reset hasil Anda biar lebih cepat gimana Anda memfokuskan ya hasil Anda, tapi dirapikan dengan kata-kata Anda. Dan itu sangat-sangat powerful, sangat-sangat dapat Anda perhatikan. Sekarang tanya ke diri Anda, saya punya satu tugas ke Anda, melakukan pengamatan 4 siklus tadi. Amatan diri Anda, amati kondisi kerja Anda, apapun itu, ya, perhatikan yang 4 siklus tadi. Yang pertama adalah bagaimana Anda mengamati, yang Anda punya saat ini, baik hidup Anda maupun bisnis Anda. Terus amati lagi berikutnya, gimana Anda positif atau negatif ya. Kita awareness dulu, kita waspadai dulu, kita sadar dulu bahwa apapun itu hasilnya, kita gimana cari caranya. Ya, banyak sekali ilmu bisnis di luar sana, tapi jika Anda tidak punya vibrasi yang kuat, nggak dapat law of attraction yang bagus, punya fondasi yang kuat, Anda akan percuma. Oke, udah analisa 4 tersebut, Anda sudah analisa Anda bagaimana pikiran yang positif, bagaimana sekarang kondisi hidup Anda, dan kata-kata itu terpengaruhi dari apa yang Anda pikirkan. Ya, saya banyak sekali contoh ya, tapi saya tambahin satu topik di sini. Ada 3 kata-kata yang perlu dihapus. Kalau menurut Michael Losier harus dihapus. Kalau menurut saya, Anda hanya sadar dan Anda aware bahwa kata-kata itu mempunyai makna yang bertolak belakang. Oke? Jadi yang pertama adalah jangan, kata-kata kedua adalah tidak, kata-kata berikutnya adalah bukan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya don't, not, and no. Oke? Jadi kalau istilahnya jangan lihat saya, ya semuanya jangan lihat saya, akhirnya semuanya akan melihat Anda, ya. Jangan lari-lari, jangan bandel di sekolah, ya. Jangan sentuh aku, ya. Semuanya akan menjadi sebaliknya. Jadi jangan bandel akan jadi bandel, jangan lari jadi lari, ya. Jangan sentuh aku, jangan lihat saya, semuanya dilihat saya. Itu sangat very simple dan very practical, tapi itu kata-kata yang paling gampang dan terjadi di lingkungan kita. Memang Anda harus pahami dulu bahwa Anda mulai sadar dulu, mulai aware dulu bahwa kata-kata tersebutlah yang menjadi viral. Ya, banyak dicontoh. Contoh, jangan bayangkan gajah berkuping pendek berwarna pink ya. Anda coba lakukan itu, Anda bayangkan. Kalau saya agak ekstrem dikit, isengin dikit ya. Jangan bayangkan banci lagi joget-joget di kamar Anda sekarang ya. Anda langsung kepikiran tersebut, selamat ya. Jadi tambahan lagi dari saya, kata-kata itu Anda bisa lakukan dengan ubah lagi. Jadi sebenarnya apa yang saya inginkan? Jadi saya maunya apa? Ya, jika saya ingin melakukan untuk orang tidak melihat saya, ya udah fokuskan. Udah, kamu lihat aja TV di sana, coba kamu lihat kulkas di sana ya. Supaya kita bisa dia berfokus ke lain. Misalnya untuk orang tua kepada anaknya. Nah, sekolah yang pintar ya di sekolah, belajar yang pintar, rajin-rajinlah, dengarlah pelajaran di kelas. Ya, begitu juga kalau mau tim Anda kerja yang rajin ya, cari duit yang banyak supaya kalian bisa tetap dapat bekerja di sini. Semoga perusahaan tetap dapat berlangsung, semoga perusahaan tetap maju, tetap sukses karena bisa membayar Anda dengan kinerja Anda. Perusahaan bisa tetap berlangsung, tetap hidup ya. It's very simple. Langsung aja tanyakan.
Nah, berikutnya saya punya satu bagian, jadi ada satu bagian yang menarik dari Michael O'Shea adalah dia punya langkah-langkah yang basically bisa diuji, bisa dicoba dan dilakukan. Dia punya 3 langkah, ya, atau step. Ya, langkah pertama atau step one, dia bilang disebutkan dengan namanya identifikasi keinginanmu, ya, mengidentifikasi keinginanmu. Step one, identify your desire, ya. Step two, ya, give your attention desire atau berikan perhatian pada keinginanmu, ya. Tahap ketiga, allow it, izinkanlah. Tahap ketiga ini yang sangat krusial, sangat penting yang tidak dilakukannya. Jadi Michael O'Shea bercerita kepada saya, ya, dia waktu Rhonda Byrne ingin membuat Project The Secret. Project The Secret itu dilakukan oleh dilakukan oleh Rhonda Byrne dengan menghubungi beberapa figur-figur di luar sana, waktu itu di Amerika saja, orang-orang yang berhubungan dengan law of attraction, yang figur-figur yang menarik untuk dijadikan satu project. Jadi Michael O'Shea bilang beruntunglah dia tidak ikutan project itu karena banyak sekali tantangan dan tentangan. Jadi ada challenges and disapproval terhadap The Secret-nya, bahwa kok nggak berhasil karena ada satu step yang tidak boleh dikeluarkan, yaitu allow it, mengizinkan. Jadi pada video berikutnya akan saya beberkan lagi 3 step yang akan dibahas, tapi saya tidak akan terlalu banyak detail. Nah, saya lanjutkan video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.